Shalom, perkenalkan nama saya Febiola Fetriana Krismonari Panjaitan dengan NPM 2018-01500-762 dari R4G Prodi Bimbingan Konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi, yang dimana layanan konsultasi itu proses membantu klien melalui pihak ketiga untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Konsultasi itu juga bisa dilakukan dimanapun dan suasana dimanapun dan kapanpun dengan suasana yang kondusif. Selanjutnya, layanan konsultasi memiliki tujuan, yaitu terbagi menjadi dua tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bertujuan membantu konseli untuk menangani masalah yang dialami serta bertanggung jawab dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan tujuan khusus dapat membantu konseli atau klien untuk memiliki wawasan mengenai diri sendiri serta permasalahan dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam layanan konsultasi terdapat komponen yang dibagi menjadi 3, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga, yang dimana konselor itu memiliki kewenangan untuk pelayanan konseling. Sedangkan konsulti yang dimana membutuhkan suatu konselor untuk membantu menangani permasalahan yang sedang dihadapinya dengan pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga adalah individu yang memiliki permasalahan dengan konsulti. Di sini juga ada asas. Dalam asas terdapat etika dasar konseling, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas kemandirian, yang dimana asas kerahasiaan itu yang dimiliki oleh seorang konselor tidak boleh adanya pembocoran atau menceritakan kembali tentang permasalahan si klien dengan orang-orang di sekitarnya, yang dimaksud itu dengan menjaga privacy atau menjaga permasalahan yang diceritakan klien kepada konselor. Sedangkan asas kesukarelaan yang dimaksud dengan kesukarelaan untuk menceritakan atau menjalani layanan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Asas kemandirian itu konseli diminta untuk dapat memahami dirinya dan permasalahan yang dialami serta dapat mengambil keputusan sendiri untuk mengentaskan masalahnya. Jadi si konselor itu meminta konseli untuk dapat memahami atau memahami permasalahan yang sedang dihadapi dengan pihak ketiga. Selanjutnya masih terdapat beberapa asas-asas lain, yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, alih tangan, dan tuturi handayani. Selanjutnya, pendekatan. Dalam pendekatan ini, konsulti sendiri yang harus menangani bagaimana cara mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh pihak ketiga. Dalam pendekatan ini terdapat wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, yang dimana wawasan itu konsulti harus memiliki wawasan umum tentang pihak ketiga seperti permasalahan, lingkungan, dan hal-hal terkait pada orang ketiga, yang dimana bersangkut pautannya itu tentang karakter atau pribadinya orang ketiga yang mempunyai permasalahan kepada konsulti. Sedangkan di sini pengetahuan itu konsulti perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang hal spesifik yang berkaitan dengan pihak ketiga. Kayak contohnya itu yang balik lagi dengan wawasan mengetahuinya kepribadian orang ketiga, gimana sifat atau karakter orang ketiga. Di sini juga ada keterampilan.
konsulti memerlukan keterampilan yang spesifik sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Di sini juga ada nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti, yaitu nilai kemanusiaan. Contohnya itu kayak seperti bagaimana cara ia memandang pihak ketiga atau menilai sifat atau karakter pihak ketiga dan orang lain di sekitarnya, dan yang menyangkut hubungan antar individu. Di sini juga ada sikap. Sikap itu dilihat dari bagaimana menyikapi permasalahan tersebut. Cara konsulti menyikapi permasalahan tersebut kepada orang ketiga dapat mengembangkan sikap yang positif dan membenahi diri konsulti tersebut terlebih dahulu. Di sini juga ada teknik khusus yang dimana berkenan dalam tingkah laku klien, khususnya dengan masalah yang sedang dialami oleh klien atau dialami konsulti dengan pihak ketiga. Di sini juga ada strategi BMB 3, di mana proses layanan ini mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dengan permasalahan pihak ketiga, yang dimana dia harus merasakan atau menyikapi permasalahan tersebut kepada orang ketiga. Dan di sini juga untuk layanan konsultasi itu ada waktu dan tempat, di mana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan udah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh kedua belah pihak, yaitu konselor atau si klien sudah menentukan waktu dan tempat atau tanggalnya sudah ditentukan dan kesepakatan bersama. Di sini ada keterkaitan yang dibagi menjadi dua, yaitu keterkaitan jenis pelayanan konsultasi yang berlangsung satu kali atau lebih dan berkelanjutan. Di sini juga ada keterkaitan kegiatan pendukung yang terbagi menjadi 6 jenis kegiatan pendukungnya, yaitu yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yang dimana sering digunakan untuk mendalami kondisi pihak ketiga, yang dimana yang dimaksud dengan kondisi pihak ketiga itu kondisi psikis atau kondisi kejiwaannya si pihak ketiga. Di sini ada himpunan data. Dalam hal ini data yang dibahas yaitu masalah yang dialami pihak ketiga. Yang ketiga itu ada konferensi kasus. Kasus ini dapat diselenggarakan pada individu yang kedudukannya tidak sama. Yang keempat, kunjungan rumah, yang dimana hal ini sama dengan konferensi kasus dengan lebih mendalami masalah yang ditangani oleh konselor. Yang kelima, tampilan perpustakaan, meminta konsultasi untuk membaca artikel dengan masalah yang sering dialami, lalu hasilnya dapat memperluas WPKNS konsulti. Yang keenam, alih tangan kasus. Di sini juga ada yang namanya operasional layanan konsultasi, yang dimana perencanaan dan perorganisasian yang dilaksanakan. Kegiatan utamanya yaitu dapat menangani masalah yang sedang dialami oleh pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk mencari tahu isi permasalahan pihak ketiga dengan konsulti. Kenapa bisa terjadinya permasalahan tersebut? Di sini juga ada tindak lanjut dan lapor. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan tindak lanjut dengan permasalahan pihak ketiga. Jadi di sini tuh kayak konsulti itu menindaklanjuti atau melaporkan melanjutkan laporannya kepada konselor agar bisa tahu hasil yang akuratnya itu seperti apa, agar konselor itu bisa tahu kenapa bisa terjadinya permasalahan tersebut dengan pihak ketiga. Hasilnya itu akan sangat hasil dari ceritanya si konsulti kepada konselor itu akan sangat berguna untuk
untuk dipertimbangkan oleh konselor supaya bisa menindak supaya bisa mengambil keputusan atau memberitahu kepada konsulti supaya bertindak atau melakukan apa kepada pihak ketiga. Sekian presentasi saya, terima kasih.